Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siapa yang sudah bersukacita pada malam hari ini? Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Menikmati malam ini bersama dengan kelahiran Yesus pada malam hari ini. Sunyi senyap.
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat-berkat Natal, berkat malam Natal dicurahkan pada malam hari ini, seperti Tuhan mencurahkan berkat sukacita kepada gembala di padang. Demikian juga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya pada kami di malam hari ini, sehingga suasana Natal, suasana indah kami rasakan bersama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai selesai ibadah ini dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan, berkat Natal turun atas ibadah ini dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami dan alaskan doa kami dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Biasanya Bapak Gembala langsung silakan duduk. Geser dikit gak apa-apa loh, lega. Yeah. Gimana Bapak Ibu? Saya yang agak grogi kayaknya ternyata malam ini. Ya ampun. Tapi kita happy ya. Kita gembira karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tak bahwa nanti mati buat kita, itu lahir pada malam ini. Yes. bukan cuma kita yang bergembira, tapi ternyata gembala di Padang itu orang-orang yang pertama dikasih tahu. Dan ketika mereka lagi jaga domba di Padang, malaikat datengin mereka, dan itu jadi suatu hal yang berbeda. Gembala lagi seorang yang jauh
sebenarnya harusnya saya bukan malam ini. Cuma terjadi pergantian pemain ya. Karena puncak Natal kita ditukar, jadi semuanya ditukar. Gak apa-apa, musiknya jalan aja. Terus saya langsung pusing karena saya kebagian malam Natal. Bagaimana supaya malam Natal itu tidak membosankan? Dan waktu lagi nyari lagu ini, ternyata lagunya lucu gitu ya. Dan kayaknya kalau lagu lucu kita nyanyi sambil duduk asik. Boleh nggak kalau saya undang? Tapi kalau Bapak Ibu pegel, ini Bapak Ibu juga harusnya tahu. Saya kasih tahu aja. Hari ini kenapa saya pakai stocking? Karena mulai sakit. Jadi daripada saya tutup stocking gitu. Nggak, ini efek habis operasi yang kemarin gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu kakinya sakit, no problem. Bapak Ibu bisa menikmati lagu malam ini. Gak usah ikut nyanyi, gak apa-apa. Biarkan si kering nyanyi. Dan dengerin aja musik yang seru malam ini gitu ya. Dan kita sama-sama happy karena Tuhan kita sudah lahir. Gembala di padang aja yang jauh happy banget dengernya, apalagi kita ya. Menjaga di malam senang, dombanya berbaring di sana, yang jumlahnya sudah tetap. Tak terdengar kidung yang indah, di langit yang terang cahayanya, malaikat bernyanyi bersama, terpujilah Tuhan yang Gembala meninggalkan padang dan cari kemana pun, masuk ke kandang binatang, tak usah mencari kebun. Di mana terbaringlah Yesus yang tinggalkan mulianya. Gembala memandang penebus dan sujud kepadanya. Yang manis dan mulia, kau datang di kandang belah. Berikan selamat manusia, sejahtera damai kekal. Terhadap seluruh makhluknya, kau gunakan kasih teguh. Kebenaran yang tidak berimbang, ajaran si Tuhanku. Perjuangan yang tidak berimbang, ajaran si Tuhanku. Silakan duduk Bapak Ibu. Hanya di peluang Gembala yang ada di tempat yang jauh, setelah dikasih tahu malaikat, datang ke dalam kandang. Memang nggak terlalu jauh menurut cerita dari sana. Memang katanya Yesus lahir di tempat yang nggak terlalu jauh dari para gembala mengembalakan domba-dombanya. Dan gembala mendapatkan sebuah palungan tempat bayi Yesus itu dibaringkan.
dilirik karena memang itu kota yang kecil dan gak penting menurut banyak orang. Ya sekarang saya tanya deh, Bapak Ibu ada yang tahu kota Rembang nggak? Pasti orang Jawa. Tadi siapa yang tahu? Nah, pasti orang Jawa. Kalau orang dari pulau lain nggak tahu kota Rembang tuh kota kecil dan nggak penting gitu misalnya kan? Kayaknya gitu sih. Saya pun kayaknya cuma lewat doang karena lewat Pantura atau ke Surabaya atau pulang dari Surabaya. Tapi ternyata kota kecil ini menjadi suatu kota yang penting banget buat kita. Kota kuil Bethlehem. Walaupun dia kota kecil, tapi ternyata Tuhan kita yang sangat besar itu lahir di sana.
sucikanlah, masukilah yang menyambutmu. Bawa kami dengarkan berita mulia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, kembali pada malam hari ini kami anak-anak-Mu datang hadirat-Mu dengan bersuka cita di malam Natal pada malam hari ini. Sungguh indah pada malam hari ini kami dapat menyatakan cinta kasih kami kepada Engkau, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Demikian pun kami berdoa untuk pimpinan puji-pujian, kemudian pemain musik. Kau mengetahui segala keperluan, kebutuhan, Kau akan selalu mencukupinya, dan Kau saja yang akan menyertai dalam kehidupan mereka Tuhan, agar nama-Mu semakin hari makin dipermuliakan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan semua Pendeta Om Martin ke hadirat Engkau. Kau saja akan pakai. Kami buka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh benar-benar tertanam dalam kehidupan kami dan boleh menjadikan pedoman bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa pada malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk, selamat menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Ya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah dalam kebaktian malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2025. Bapak Ibu Saudara, satu kesempatan buat kita merayakan Natal lagi, entah untuk keberapa kalinya kita merayakan Natal. Mungkin ada yang baru 1 tahun, berarti 1 kali, mungkin ada yang sudah 5 tahun, tapi mungkin juga ada yang sudah 20-30 tahun merayakan Natal. Dan setiap kali kita merayakan Natal, tentu ada sesuatu yang kita rasakan berbeda, rasakan sentuhan, rasakan jamahan. Saudaraku, ada juga yang duduk di ruangan ini tapi ingat kampung halaman. Ayo coba siapa? Pasti punya kenangan. Ya, Natal itu pasti membawa kenangan. Sampai ada lagunya apa? Natal di dusun kecil ya. Oh, besok ada itu ya. Wis ada besok. Ya, pasti punya kenangan. Dan memang sesuatu yang kita lakukan dengan sepenuh hati membuat kita ingat akan beberapa hal yang indah, yang menyenangkan. Malam ini saudaraku, saya akan sampaikan firman Tuhan tentang ironi berita kelahiran Yesus. Ya, ironi itu sesuatu yang agak janggal, bertentangan. Ya, tapi itulah yang kita dapatkan dari berita kelahiran Yesus. Ya, kita coba membaca bersama dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Kita sama-sama berdiri. Ya, Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama mulai alamatnya. Mulai. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut,
sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara, kelahiran seorang bayi di dalam keluarga adalah hal yang biasa terjadi. Ya, biasa ada anak lahir dalam keluarga biasa, saudaraku. Sehingga nggak ada pemberitahuan, pengumuman gitu ya. Tapi dulu ada di koran. Kalau saudara yang dulu pernah berlangganan koran atau membaca koran, ada tuh telah lahir siapa anak dari siapa-siapa, tapi jarang ada ya, tapi jarang gitu. Itu pengumuman. Biasanya diberitahukan di antara keluarga dekat saja, betul ya? Ya, kalau sudah lahir kita kasih tahu orang tua biasanya ya. Kita masih punya orang tua, kita kasih tahu orang tua. Nanti orang tua ini bawa kabar ini ke saudara-saudaranya, lalu berkunjung, kan seperti itu. Tetapi saudaraku, kelahiran Yesus ternyata sangat berbeda dari kelahiran bayi-bayi yang lainnya. Kelahiran Yesus telah dinubuatkan, disampaikan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Kalau diurutkan tahunnya itu 400 tahun sebelum Yesus lahir. Sudah diberitahukan akan lahir seorang putra yang namanya disebut penasehat ajaib dan seterusnya, raja damai dan seterusnya. Itu 400 tahun sebelum Yesus lahir. Dan pada saat menjelang Yesus lahir, sebelum Maria hamil, jadi sebelum Maria hamil, malaikat telah memberitahu kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu kepada Yusuf, calon ayah secara biologis di dunia ini, malaikat memberitahu bahwa Maria akan hamil. Repot banget ya. Mau hamil aja malaikat ke sana kemari. Dia kasih tahu Maria, dia kasih tahu Yusuf. Terus kalau kita lihat lagi ada yang beritahu lagi kan? Elizabeth diberitahu juga, saudaraku. Tetapi saudaraku, ada pemberitaan tentang kelahiran Yesus kepada yang lainnya, bukan hanya lingkungan, orang tua dan saudara. Elizabeth itu saudara, tantenya Maria, yang berkaitan juga nanti dengan lahirnya Yohanes Pembaptis. Ya. Nah, di luar itu tidak ada pemberitahuan, tetapi ada pemberitahuan yang sangat istimewa kepada beberapa orang. Yang pertama, saudaraku, kepada gembala-gembala yang sedang menggembalakan domba di padang Efrata. Saudaraku, berita kelahiran Yesus pertama kali disampaikan bukan kepada raja atau kepada pemimpin Israel, bukan, juga bukan kepada tokoh agama yang saat itu sangat berpengaruh dan sangat dihormati di Israel. Kelahiran Yesus tidak diberitahukan kepada mereka-mereka. Kelahiran Raja Alam Semesta diberitahukan pertama kali justru kepada gembala. Jadi kepada Maria, kepada Yusuf, Elizabeth itu belum lahir. Tetapi setelah lahir, pertama kali yang diberitahu adalah para gembala di padang Efrata. Gembala di padang menjaga. Ya, kita nyanyikan pujian itu tadi. Nah, kelahiran Raja Alam Semesta justru diberitahukan pada para gembala, bukan kepada para pemimpin, bukan kepada raja-raja, juga bukan kepada orang-orang terkenal pada saat itu. Kepada gembala di padang Efrata. Satu malam malaikat menjumpai mereka dan memberitakan tentang kelahiran Yesus. Malaikat bilang apa? Hari ini telah lahir
bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jangan takut. Saudaraku, kalau tiba-tiba ada satu cahaya di satu malam yang gelap, cahaya yang terang, saudara, walaupun terang itu diinginkan, tapi kalau tiba-tiba akan takut, ya, takut. Sebab itu dimulai dengan kalimat jangan takut. Dan gembala di padang menjadi tidak takut. Lalu mendengar berita yang bahagia sekali, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara, tradisi Yahudi, ya, kekristenan itu selalu mengikuti atau berpedoman atau mendapat petunjuk cerita dari tradisi Yahudi. Ya, tradisi Yahudi menyebutkan bahwa Mesias akan lahir di sekitar Migdal Eder. Nah, ini tradisi Yahudi. Itu nanti Mesias itu akan lahir di sekitar Migdal Eder. Migdal Eder ini menara kawanan domba. Ya, menara kawanan domba. Tempat para gembala menggembalakan domba-domba. Ini bedanya, saudaraku. Domba-domba yang akan menjadi persembahan di bait Allah. Jadi yang digembalakan oleh para gembala di padang Efrata itu domba-domba yang dikhususkan untuk dijadikan korban persembahan di bait Allah di Yerusalem. Menara Migdal Eder ini berada dekat dengan Bethlehem. Tadi Pastor Gisel menyampaikan tidak jauh dari tempat penggembalaan dengan Bethlehem, itu tidak jauh. Jadi memang di sekitar Migdal Eder atau di sekitar menara kawanan domba, gembala menjaga domba itu tidak kembali ke kandang di Bethlehem setiap hari, walaupun tidak jauh, tapi tidak pulang tiap hari. Jadi domba itu banyak, jadi nggak bisa langsung jalan lurus kayak kalau kita jalan, ya. Banyak berhentinya kalau bawa ternak. Mungkin ada yang pernah bawa ternak atau nuntun dogi lah gitu, ya. Itu banyak berhentinya. Jadi dia lihat rumput, dia berhenti, dia makan dulu. Jadi tidak setiap hari dibawa pulang ke kandang. Ada hari-hari mereka tetap di padang penggembalaan, bermalang di sana dan pulang ke kandang secara periodik. Ya, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali. Jadi tidak tiap hari pulang. Gembala pada saat itu adalah kelompok yang dianggap ya orang pinggiran lah, gitu ya, marginal, orang yang dianggap rendah, sehingga mereka kurang dihargai masyarakat. Ini merupakan gambaran bahwa kalau berita itu disampaikan lebih dulu kepada orang yang terpinggirkan, orang yang dianggap rendah, orang yang nggak punya banyak koneksi. Dan ini adalah gambaran bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini tidak mencari tempat di kalangan elit, tidak mencari tempat di kalangan elit politik, elit agama, tidak. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menjumpai orang-orang dalam kondisi-kondisi gembala. Orang miskin, gembala itu nggak punya rumah sendiri. Gembala itu tidurnya tadi di padang. Dan nanti saya ceritakan bahwa kalau dia pulang tidurnya di kandang. Karena tujuannya menjaga domba supaya jangan dicuri dan lain sebagainya.
Jadi saudaraku, Allah memilih gembala yang sedang bekerja di padang untuk menerima pemberitahuan kelahiran Yesus. Yesus datang untuk menjumpai orang-orang seperti gembala ini, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kurang dihargai. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjumpai saya dan saudara yang berdosa. Yesus datang ke dalam dunia ini mencari orang-orang yang healing. Ya. Orang-orang yang sedang kesana kemari mencari kesenangan di dunia ini, mencari sesuatu kepuasan dari dunia ini. Yesus cari, karena kepuasannya bukan dalam dunia ini. Kepuasannya jika seorang bertemu dengan gembala agung, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, para gembala ini telah mendapat pemberitahuan dari malaikat, mereka menuju ke Bethlehem. Para gembala ini kemudian menjadi pemberita. Jadi orang di Bethlehem tahu kalau ada Mesias lahir, ada seorang raja lahir, itu dari gembala. Seandainya berita ini disampaikan kepada kelompok elit, saudaraku, elit politik, raja, pejabat, yang terjadi apa, saudaraku? Mereka keep, betul enggak? Mereka merasa terancam, merasa terintimidasi dengan berita ini. Jangan-jangan kedudukan saya nanti digeser. Jadi saudaraku, beda disampaikan kepada gembala. Gembala ini tidak malu untuk menceritakan perjumpaannya dengan malaikat dan menerima berita yang luar biasa itu. Para gembala ini juga nggak punya kepentingan, apa-apa. Dia cerita dengan polosnya, dia cerita tanpa rekayasa, dia cerita tanpa dramatisir berita. Itu sebabnya Tuhan sampaikan kepada kalangan seperti gembala ini, saudaraku. Kalau kalangan yang atas, katakanlah tadi elit politik, elit agama, terima berita seperti ini, rapat dulu, ya, meeting dulu, panggil kalau raja, panggil para menteri, bener nggak ini ada berita gini, coba selidiki. Dan itu terjadi ketika berita kelahiran Yesus sampai kepada Herodes, ya kan? Dia pura-pura bilang, nanti tolong balik sini ya, nanti saya juga akan datang ke sana, kan gitu ya. Tapi ternyata tujuannya adalah untuk membunuh. Jadi saudaraku, itu sebabnya Tuhan memilih orang-orang rendah, orang-orang di bawah, karena mereka nggak punya kepentingan untuk memberitakan kelahiran Yesus. Yang kedua, saudaraku, ironi berita kelahiran Yesus ini tadi disampaikan pada orang yang paling bawah. Yang kedua, pada cendekiawan, orang kampus, gitu ya. Orang kampus, orang yang gak punya kepentingan apa-apa. Dan kepada mereka lah berita itu disampaikan, yaitu kepada orang Majus. Berapa orang Majusnya? Ya? Iya. Bisa aja orang Majusnya 1, persembahannya 3, ya kan? Bisa juga persembahannya 3, orang Majusnya 5 gitu ya. Cuman gak diberitahu saja. Tapi dalam tradisi memang disebutkan 3. Ada namanya, saya gak hafal namanya, Melchior. Nah, ada itu nama-namanya ya. Itu kalau di Katolik itu memang sudah jadi sebutan nama orang Majus ya. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya. Bapak Ibu Saudara, berita kelahiran Yesus yang diterima oleh orang Majus ini
beda dengan yang diterima oleh gembala. Kalau gembala disampaikan secara langsung oleh malaikat. Tapi kepada orang Majus pemberitahuannya tidak lewat malaikat, tidak lewat orang-orang tertentu, tapi melalui tanda. Jadi Tuhan tahu kapasitasnya. Kalau orang Majus dikasih tahu lewat bintang, ya seneng aja lihat bintang terang gitu ya. Ih bagus bintangnya. Gembala ya. Kalau gembala dikasih tahu lewat bintang, gembalanya seneng, ih makin terang malam ini, biasanya gelap. Berhenti di sana. Gitu. Untuk bisa sampai berita itu kepada gembala, ngomong langsung. Ya. Gak usah pakai kiasan-kiasan, langsung. Tapi kepada orang Majus yang memang orang-orang berpendidikan, orang-orang ahli perbintangan dan ilmu falak, IPA, ilmu pengetahuan alam. Orang Majus itu ahli di bidang itu. Tuhan memberi lewat tanda. Ya. Jadi Tuhan memberitahu kita juga, saudara-saudaraku, dengan berbagai macam cara. Ya. Ada yang diberitahu lewat tanda, ada yang peka diberitahu lewat apa? Perasaan. Ya kan? Rasa gak sejahtera, atau rasa sejahtera ini berarti Tuhan berkenan dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa orang mengaku diberitahu secara langsung oleh Tuhan. Kita nggak tahu, mungkin iya, gitu ya. Bisa jadi kan seperti itu ya, karena Tuhan punya banyak cara. Gitu. Orang Majus adalah cendekiawan yang menguasai berbagai bidang ilmu, seperti astrologi, astronomi, ilmu pengetahuan alam, dan Allah memberitahu Majusi sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Orang Majus bukan orang Yahudi seperti gembala, tetapi mereka peka terhadap tanda, peka terhadap petunjuk yang diberikan Tuhan melalui bintang. Jadi punya kepekaan tersendiri, punya sensitivitas tentang petunjuk dari Tuhan. Saudara-saudaraku, kadang-kadang kita ini sudah menerima petunjuk dari Tuhan untuk melakukan sesuatu, baik pekerjaan rutin kita, atau dalam keluarga, atau untuk gereja. Tuhan beritahu, tapi yang terjadi adalah kita kurang peka, kurang sensitif, sehingga kita jadi orang Kristen yang biasa aja, gak melatih kepekaan kita, saudaraku. Kalau orang Majus ini nggak peka, ya dia nggak akan pergi ke Bethlehem. Orang Majus mendengar berita kelahiran Yesus, kemudian mereka berangkat ke sana. Orang Majus menggambarkan kepada kita semua bahwa Yesus datang bukan hanya untuk orang kalangan bawah, marginal, tetapi orang Majus yang berpendidikan tinggi juga diberitahu. Artinya, Yesus tidak memandang strata sosial, tidak memandang strata pendidikan, tidak memandang strata ekonomi. Tuhan Yesus mencintai kita semua. Amin. Saudara ingat nyanyian Yesus cinta segala bangsa? Coba nyanyi dulu sepotong aja, 2, 3. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Ya stop, kok kayaknya semangat nyanyinya ya. Yesus cinta segala bangsa di dunia dia cinta. Segala strata dia cinta. Dan dia mau menjumpai, apalagi mereka yang telah hilang. Apalagi mereka orang-orang Kristen yang healing. Ya. Kan banyak orang Kristen yang healing. Hari Minggu ke gereja enggak, kemana? Healing, ya. Dulu musim healing, saudaraku ya. Habis pandemi ya. Habis COVID.
Lalu ada psikolog memberitahu bahwa kita memerlukan bukan hanya kesehatan fisik tapi kesehatan jiwa. Jadi perlu healing. Jadi kalau nggak ke gereja hari Minggu, pendeta nggak usah tanya karena sedang healing. Minggu ini healing, minggu depan enak aja, minggu depan masih healing. Minggu depannya lagi masih healing, minggu depannya hilang. Tuhan Yesus cari, Tuhan Yesus tetap jumpai mereka yang healing. Jadi saudaraku, saya bersyukur kita semua pada malam hari ini adalah orang-orang yang sudah ditemukan Tuhan dan dikumpulkan untuk merayakan Natal. Amin. Para gembala orang Yahudi mengenal janji Yesus akan datang. Mengenal janji Mesias akan datang. Itu orang Yahudi, itu gembala. Tetapi orang Majus bukan orang Yahudi. Mereka enggak kenal janji Mesias. Mereka enggak mengenal Taurat. Mereka enggak mengenal budaya Israel. Mereka tidak mengenal. Mereka berada di tempat yang jauh yang disebut dari timur. Sekarang kemungkinan negara itu adalah Irak yang berjarak kira-kira 4.000 km. Nah, 4.000 km dari tempat kita ini mana kira-kira? Mana kira-kira 4.000 km dari tempat kita? Ya? Bali. Belum. Sampai Banyuwangi kalau dari mana? Merak itu baru 1.000. Banyuwangi. Ayo loh, Kupang. Oh, ada anak Kupang. Ya, mana orang Kupang? Oh, healing. Healing. Waduh. Kupang belum 4.000. Jadi kalau 4.000 itu Sumatera dari ujung ke ujung 3.500. 3.500 dari ujung Lampung sampai ujungnya Aceh itu 3.500. Ya kalau dari sini kan belum 1.000 juga sampai Lampung ya. Baru ya dari Semarang kira-kira. Dari Semarang jalan kaki nih sampai ke Aceh 4.000. Tapi saudaraku, kalau kita lihat berita di media, peristiwa bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara itu membuat orang bisa untuk cari makanan jalan kaki 3 hari. Saudara dengar itu kan ya? Dengar berita itu ya? Jalan kaki 3 hari. 3 hari jalan kaki. Yang jalan aja udah kelaparan ya. Ya kan gitu ya. Dan ada di video itu saudaraku ya, dikasih uang. Enggak mau, enggak perlu uang. Uang itu ternyata tidak ada harganya di sana. Iya. Dikasih segepok uang enggak mau saudaraku. Enggak kenyang makan duit saudaraku. Ya jangan ditawarkan ke kita di sini. Jadi nggak mau saudaraku, kan yang ngasih bingung. Dia bilang, ada uang juga buat apa? Jadi saudaraku ada kalanya uang itu jadi tidak berarti. Iya. Terus ditanya, jadi Bapak maunya apa? Kami perlu makanan. Di kampung sudah nunggu orang-orang yang perlu makanan. Kalau uang nggak bisa, karena saya beli juga di mana gitu saudaraku. Ya kata orang kan uang itu nggak bisa bikin bahagia kalau sedikit. Uang itu kan gak dibawa mati. Ya iyalah uang itu buat hidup. Uang buat hidup. Tapi ada kalanya saudaraku, gak usah jauh-jauh. Lihat yang kemarin terjadi di 3 provinsi ini. Uang itu gak berarti apa-apa. Gak ada harganya uang itu. Mau dikasih berapapun orang gak bisa bertahan hidup.
Mungkin bisa terjadi taruh uang ratusan juta nggak ada makanan, dia mati di samping uang. Bisa kan? Bisa. Jadi saudaraku, ternyata ini saudaraku, yang kita pikir uang itu adalah segalanya. Lalu ditambahkan segala-galanya juga perlu uang, gitu kan ya? Ternyata enggak lu saudaraku. Pergi ke Aceh sana, pergi ke Sumatera Utara. Ada tempat-tempat yang belum terjangkau, makanan nggak ada, dikasih duit juga nggak bisa buat apa-apa saudaraku. Nah, orang Majus datang dengan berjalan kaki, jadi berbulan-bulan. Makanya saudaraku, gembala di padang menjumpai Yesus di kandang. Ya, gembala menjumpai Yesus di kandang. Tapi orang Majus menjumpai Yesus di rumah. Beda, ya. Masuklah ke rumah di mana Yesus berada. Jadi masuk ke rumah karena jalannya sudah berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Dan yang datang itu satu rombongan. Kan kalau dalam drama kan yang datang 3 orang doang ya, nggak pakai pengawal. Kalau sejarahnya itu pakai pengawal, bawa persembahan yang sebegitu banyak, lalu nggak dikawal di jalan rawan perampokan, saudaraku. Ya, persembahan orang Majus untuk bayi Yesus sangat istimewa. Ada 3 benda, dan 3 benda ini menunjukkan penghormatan dan penghargaan yang sangat tinggi terhadap bayi Yesus. 3 benda itu adalah emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan kekayaan. Ada saudara sekarang? Bukan ada. Saudara pakai emas? Ada yang pakai di sini? Banyak ya? Siapa yang pakai? Tuh orang kaya berarti. Ya, emas itu biasa dipersembahkan untuk raja-raja di zaman itu. Ada namanya upeti, dan upeti itu diukur dari nilai emas, dan emas juga dibawa. Lalu kemenyan itu satu benda yang biasa digunakan untuk ibadah atau upacara keagamaan. Lalu mur, bukan baut saudaraku ya. Kan mur baut gitu ya, enggak. Jadi mur itu getah, sama kemenyan juga dari getah, bahan wangi-wangian, rasanya pahit tapi baunya harum gitu. Digunakan untuk pengurapan dan biasanya untuk mengurapi orang mati. Jadi dari emas, kemenyan, jadi emas itu modal hidup gitu. Lalu kemenyan itu untuk pelayanan di Bait Allah, tapi mur itu untuk kematian. Jadi persembahan orang Majus ini panjang saudaraku. Hidupnya Tuhan Yesus itu ternyata dari persembahan orang Majus. Ingat, hidupnya Yesus itu dari persembahan orang Majus. Dan lanjut untuk Maria setelah Yesus mati. Jadi kira-kira berapa banyak saudara? Berapa banyak itu persembahannya, ya kan? Seandainya saudara sekarang dikasih sesuatu barang seperti yang orang Majus berikan kepada Yesus, apa yang saudara pikirkan? Jadi barang itu bisa untuk seumur hidup saudara, dan saudara diberikan satu kali sekarang ini. Terus apa yang saudara pikirkan dan saudara gunakan untuk apa? Ya? Seandainya nggak ada juga yang ngasih. Seandainya. Coba saya tanya anak muda aja. Mia, untuk apa Mia? Udah ada, nggak usah diteruskan. Siapa yang ditanya? Ya Agustina, dikasih harta
kalau itu digunakan makmur untuk seumur hidup, tapi dikasihnya 1 kali. Diapakan itu? Beli pulau. Makanya Tuhan Yesus mengajar berdoa bagaimana? Apa? Tuhan Yesus mengajar doanya bagaimana? Berikan kami makanan setiap hari secukupnya, karena Tuhan Yesus tahu kalau dikasih kalau dikasih 1 kali habis sudah, langsung habis dah. Ini true story saudaraku. Di Tuban itu ada pabrik Pertamina itu membangun kilang ya, luas banget. Jadi tanah, sawah dan lain sebagainya itu dibebaskan dengan harga permintaan pemilik. Jadi bukan ditentukan, enggak ditentukan Pertamina, enggak. Di situ harga pasar berapa dibayar sama Pertamina. Yang terjadi adalah saudaraku, beli mobil, dan mobil yang, jadi kalau ada 1 orang beli 1 merek bagus, orang lain kan beli juga kan, nggak mau kalah kan gitu ya. Jadi yang dibeli Pajero, di sana terkenal banget Pajero, gitu. Bujero nggak ada di sana. Pajero, wis. Jadi ada 1 rumah, ada 1 keluarga, bapak, ibu, anak, mantu, anaknya 3 atau 4, semua beli Pajero. Gitu. Kan mereka rumah masih ada, yang dibelikan, yang dijual sawah, gitu. Lalu pada akhir tahun atau tahun kedua, saudaraku, semua ngantri di showroom, saudaraku, dijual. Gak bisa urus mobil, gak bisa beli bensin, uangnya habis. Ya. Terus sekarang jadi petani buruh, ya, petani buruh. Itu kalau dikasih 1 kali, ya model-model begitulah gitu ya. Dan di sana terkenal kampung miliarder. Jadi bukan 1-2 orang, saudaraku, benar-benar 1 kampung miliarder. Tetangganya Pak Panan itu di sana, agak jauh ya tapi ya, Bojonegoro, Cepu, Tuban, 2 jam ya, sekitar 2 jam. Jadi saudaraku, kalau Tuhan kasih segitu langsung habis. Tapi ternyata Allah mengatur demikian rupa, itu buat modal hidup. Jadi saudaraku, Yesus yang adalah Tuhan ternyata hidupnya dari mana, saudaraku? Dari persembahan, apalagi pendeta, saudaraku. Saudara, kok senyumnya ditahan gitu sih? Jadi Tuhan Yesus yang bisa bikin batu jadi roti, bisa kan ya? Bisa 5 roti 2 ikan cukup buat 5.000 orang, lalu cukup buat 4.000 orang. Tapi untuk hidupnya sendiri dapat dari persembahan orang Majus. Dan besok ada cerita khusus tentang itu, makanya datang lagi besok. Besok pagi itu hari Natal, dosa kalau nggak ke gereja. Salah ngomong. Sebuah ironi, Raja Alam semesta lahir sebagai raja tanpa istana. Ya. Yesus lahir di kandang, tetapi mendapat persembahan raja yang bisa digunakan untuk hidup seumur hidup. Seorang raja telah lahir, tetapi beritanya tidak disampaikan kepada raja-raja atau pejabat atau pemerintah atau pemimpin agama, tetapi kepada gembala dan orang Majus. Allah tidak ingin berita kelahiran Yesus ini menjadi ancaman bagi raja-raja atau pemimpin-pemimpin. Yesus datang ke dalam dunia untuk memberi damai, untuk memberi sejahtera, untuk memberi rasa nyaman kepada setiap orang. Itu sebabnya berita disampaikan kepada gembala. Itu sebabnya berita disampaikan kepada kita semua, supaya kita bisa mengalami sukacita seperti gembala di padang. Saudaraku, entah nyanyian apa yang malaikat nyanyikan di atas sana ketika menyampaikan. Mungkin semerdu
lagu-lagu yang tadi dinyanyikan. Mungkin saudaraku agak beda malam Natal ini, ya kita seperti mendengar musik ya, konser kecil-kecilan gitu ya. Kira-kira itulah yang dinyanyikan para malaikat di atas sana, yang didengar oleh para gembala. Saudara pernah dengar nyanyian malaikat? Mimpi? Saudaraku, satu hari saya mimpi, saudaraku. Ada nyanyian, dan sepertinya itu nyanyian malaikat begitu. Saya merasa itu luar biasa banget, tapi waktu bangun sepotong juga gak ingat lagunya, saudaraku. Rasanya pengen tidur lagi dan mimpi lagi. Untuk jiplak lagi itu, saudaraku, tapi gak bisa. Saudaraku, Tuhan ingin kita bahagia seperti gembala di padang yang mendengar lagu yang dinyanyikan para malaikat di atas sana. Bapak Ibu Saudara, Yesus datang agar saudara dan saya hari-hari ini mungkin mengalami beban yang berat, mengalami rasa sakit yang belum terobati, mengalami duka karena luka. Yesus datang untuk menjadi sahabat bagi kita semua. Amin. Kita semua perlu sahabat. Saudara-saudara yang healing, ngapain? Ngapain sih healing? Perlu sahabat, perlu teman. Ada nggak orang yang healing sendirian? Itu bertapa namanya. Iya kan? Itu bertapa. Healing kan temenan ya, bareng-bareng. Dan Yesus mau bareng-bareng dengan saudara. Amin. Yesus mau bareng-bareng dengan kita. Dia gak pernah tinggalkan saya sendiri. Dia datang jauh-jauh dari sorga sana untuk mencari saya dan saudara, supaya kita bahagia dalam pelukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu. Saya ingin nyanyi lagu pujian yang tadi dinyanyikan. Yang bukan, sebelum ini. Hanya di Palungan, ya. Hanya di Palungan tempat tidurnya. Bayi Yesus kecil, tiada tempat lain. Hanya sinar bintang yang menjadi terangnya. Hanya di Palungan tempat tidurnya bayi Yesus kecil, tiada tempat lain. Hanya sinar bintang terang cahayanya, rumput untuk ikan tertutup. Kita sama-sama berdiri. Meluaplah terang, Yesus bangunlah. Tapi bayi Yesus tidak menangis. Ku cinta padanya sampai di surga. Dia tinggal sertaku sampai selamanya. Baik, pertama kita nyanyikan lagi.
tikar tertutup kami, membuatlah terang, Yesus bangunlah. Tapi bagi Yesus tidak menangis. Ku cinta padanya sampai ke surga, tinggal sertaku sampai Dia tinggal. Dia tinggal sertaku sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau rela datang ke dalam dunia ini, lahir di kandang yang hina, karena kami orang berdosa. Engkau menderita dan mati di salib karena kami yang bersalah dan berdosa. Terima kasih kami bisa memperingati kembali hari kelahiran-Mu Tuhan. Dan ini mengingatkan kami akan kerelaan Tuhan yang turun ke dalam dunia dengan mengosongkan diri untuk menemukan kami yang terhilang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman Tuhan di hati kami. Terima kasih Yesus sudah datang untuk kami semua, yang rendah, yang hina. Yesus telah datang untuk kami yang tidak dihargai dan ditolak, tapi Yesus mau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.
Puji Tuhan, kasih dan Tuhan Yesus, pada malam hari kita akan kembali menyalakan lilin Natal pada hari ini. Dan saya akan panggilan satu persatu yang akan menyalakan lilin. Yang pertama, Bapak Gebrasidan kita, Pendeta Dr. Martin Stefanus. Yang kedua, perwakilan panitia, Bapak Hibau. Yang ketiga, perwakilan majelis, Bapak Pastor Ibu. Yang keempat, perwakilan Bapak Robi. Yang kelima, perwakilan Ibu, yaitu Ibu Nolika. Yang keenam, perwakilan Youth, Saudara Fernando Damani. Dan yang ketujuh, perwakilan anak, itu adik Jevania. Silakan Bapak Presiden kita untuk penyalakan yang pertama di tengah-tengah, dilanjutkan dengan Bapak dan Ibu. Sunyi. Siapa
Mari kita sama-sama berdiri. Hai, lihatlah di Efrata roh besar turunlah. Waktu tak Bersama kui megah puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang ingatlah dunia yang karena salam nama besar. karena salah amat besar patutlah bagi dunia yang telah tercerah dari Allah diberi awasi jadi pohon jadikan pohon Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam yang sahut, malam yang indah. Yesus telah hadir di hidup kami. Haleluya. Bukan hanya lahir, tapi hadir terus dalam hidup kami. Bukan hanya menyelamatkan, tapi juga memelihara kami, memberi pertolongan saat kami membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah ada bersama kami, mendampingi kami dalam segala keadaan. Terima kasih, biar malam ini jadi malam yang membuat kami lebih bersemangat lagi. Biar malam Natal ini membuat kami semakin mencintai Tuhan. Malam Natal ini mulai langkah awal kami untuk semakin setia mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Selamat dan penebus kami berdoa. Amin. Ya, Silakan kita matikan dan lampu-lampu boleh nyalakan. Kami kembalikan kembali ke Pastor Giser.
Aduh, 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 aduh. ibu-ibu Batak ini keren-keren banget gak sih? Iya. OMG. Aduh, kasih tepuk tangannya dong Om Tante. Aku kira tadi lagunya bakal anak Medan. Iya. Aduh, kenapa nggak anak Medan? Kan kamu Medan, itu artinya apa sih kalau boleh tahu? Artinya aku mau door prize. Salah. Bukan, Salah, gak tahu ya aku artinya. kamu Medan bukan? Aku ya Medan. Medan Pride. Jadi selamat malam Om Tante. Kalau orang Batak bilang horas ya. Jadi kalau aku bilang horas GBT, horas, oke? Oke. Horas GBT Bukit Sian. Horas. Oke. Hari ini kita mau ngapain sih Kak Murni? Tapi Om Tante tuh bosen gak sih lihat Evelyn Murni? Enggak, kan ada door prize soalnya. Oh gitu. Jadi games kali ini adalah aku kasih rules-nya dulu ya Om Tante semua. Jadi nanti Evelyn akan membelakangi jemaat menghadap ke sini belakang. Nanti aku akan kasih satu lilin. Jadi nanti contohnya aku kasih ke Friska. Terus aku suruh Friska oper ke Kameris. Nanti si Evelyn tuh akan nyanyi sesuai dia mau berhentinya di mana. Jadi kan oper terus ke belakang. Kalau Evelyn stop nyanyi terus ada di Om Irfan, berarti Om Irfan yang kena maju ke depan. Iya betul. Nanti akan dikasih pertanyaan yang lucu-lucu. Kita cari 5 orang ya Kakak Murni. Boleh. Oke, boleh Aku dimulai? Boleh minjem lilinya. Mulai ya. Hai mari berhimpun ya lagunya. Boleh. Oke, 1, 2, 3. Hai mari berhimpun dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balasor. Siapa itu? Kak Debbie. Boleh maju ke depan, bawa lilinya. Gitu Bawa ya. lilinya, Kak. Dikumpulin dulu atau mau langsung? Boleh kumpulin semua Oke. aja. Ulang ya. Kita Dari mulai awal lagi ya. kakak-kakak musik. Ri berhimpun dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan ayo. Siapa itu? Boleh maju, Kakak, bawa lilinnya. Jadi sembah dan puji Dia ya. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ayo, Siapa ya? Lilinya di siapa? Oh di Tante. Boleh maju. Oke, dari sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Belum, sabar. Oke. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan Ayo. Satu lagi ya, satu lagi. Oke. Iya ya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Yang Raja.
siapapun kakak-kakak itu maju. Yeay, boleh tepuk tangan Om Tante. Sini Tante, boleh baris di sini. Bersejajar, sejajar. Ini dari golongan tua dan muda ya. Kira-kira kita mau diapain ini nih? Mau Aduh. kita apain ini? Diapain ya? Langsung. Suruh joget-joget kali. Enggak kali lah. Durasi. Oke. Langsung. Boleh. Jadi kakak-kakak om dan tante, sebelum mendapatkan door prize-nya, aku mau kasih kuis-kuis gemes. Tapi simple aja sih. Mungkin bisa dimulai dari Om Irfan dulu kali ya. Oke. Sebutkan 3 lagu Natal yang Om Irfan tahu. Selamat datang, Gloria in Still, Malam Kudus. Boleh. Kamu deh. Sebutkan 3 warna yang identik dengan Natal. Merah, hijau, sama kuning. Warna bintang. Aduh, ini 3 lagi mau diapain ya? Oke deh, nantulang deh. Sebutkan 3 makanan yang identik dengan Natal. Apa tuh yang biasanya? Ikan mas, Ikan. saksang, Saksang. Ya boleh. rendang, rica-rica. Mantap. Lapar. Apa lagi ya? Satu lagi. Saksang. Oke, kakak sebutkan 3 hiasan identik dengan Natal. Oh Natal. Bintang bintang cemerlang sama kaki dia. Terakhir kakak, sebutkan 3 hadiah Natal. Baju Natal, sepatu Natal, tas Natal. Betul. Aku kira bakal Itu kayaknya impian. Aku kira bakal jawab Rolex gitu ya. Bukan, ternyata boleh dikasih Kakak Murni. Boleh. Langsung aja. Kita aja kasih. Aduh, ini siapa yang mau paling gede? Sesuai umurnya deh. Silakan. Merry Christmas. Satu lagi nggak dapat kali ya? Jangan dong. Boleh kita mepet, kita selfie dulu toh. Foto. Nah, dibuat yang kurus gitu. Oke, terima kasih. Selamat Terima Natal. kasih. Wah. Om tante yang belum dapat dari minggu pertama, kayaknya besok ya Opa ya harus puncaknya. Soalnya kata Opa ada jam tangan Molex. Bener Ada nggak, Opa? ini di rumah. Bener nggak? Oke, jadi karena kita durasi segitu aja door prize dari kita dari Bukit Sion. Besok lagi Om Tante, see you. Selamat Natal. Mantap. Masih mau kado? Masih. Masih mau kado? Masih. Singer saya kemana ini? Kayak saya maju, temenin saya jangan sorangan ya. Kadia. Masih aja. Tomorrow kita habiskan lah ya. Bapak Ibu, udah malam, udah mau pulang. Bener nggak? Yang kurang apa?
Saya dengarnya yang kurang apa makan. Nggak gitu. Kita mau memberikan persembahan, Bapak Ibu silakan persiapkan persembahannya. Belum sesi konsumsi aman, tenang. Kita persiapkan persembahan, saya panggilkan yang bertugas untuk melayani persembahan. Wah, bapak-bapak keren ternyata malam ini. Mantap sekali. Ganteng amat padaan nih, widih. Ayo kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan malam ini kami bisa menikmati kehadiran Tuhan. Kami bisa menikmati malam Natal yang indah, yang menyenangkan bersama teman-teman dan keluarga kami. Kami mau memberikan persembahan, Tuhan berkati persembahan yang kami berikan, agar dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berikan para pengelolanya hati yang baik, hati yang mampu mengelola sehingga dapat dikelola dengan baik dan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk mengedarkan kantong persembahan. Berkati keluarganya, berkati kehidupan pribadinya, pekerjaannya, sehingga semakin hari semakin memuliakan Tuhan, dan dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan pribadinya, hanya Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih. Kami siap memberikan, kami siap untuk mempersembahkan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Satu lagu Natal yang wajib dinyanyiin di malam Natal. 1000 lilin. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita. Allah Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan yang damai, bahagia di kalbu. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan pengumuman. Puji Tuhan, sudah kasih dalam Yesus. Kita masih ada 3 rally lagi, yaitu besok tanggal 25, bisa dilihat di layar, yang bertugas jam 7 pagi ya. Yang bertugas besok penerima tamu, next saja. Dan tanggal 28 itu tetap pagi, jam 7 pagi, dan dilanjut lagi dengan tanggal 31 Desember. Mari sama-sama kita datang di tanggal 25, 28 dan lebih lagi tanggal 31. Kami persilakan di tanggal 31 ini saudara untuk menyaksikan kesaksian hidupnya masing-masing, untuk bercerita bagaimana memimpin dari Januari sampai dengan Desember, bicara pada tanggal 31 ini. Kayaknya saya pengumuman tidak lagi ya. Kita akan sama-sama menutup ibadah malam Natal kita pada malam hari ini.
Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Gembala silakan. Haleluya. Terima kasih Bapak di sorga, kami telah selesai beribadah pada malam Natal ini, dan berkat-berkat malam Natal ini, berkat-berkat dari Yesus yang lahir ke dalam dunia ini, berkat-berkat dari Yesus yang lahir dan hadir di hati kami, terus menyertai kami semua sekarang dan sampai selamanya. Memberkati semua yang hadir malam hari ini, biar sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera dari Tuhan terus mengawali hidup kami, menyertai dan menolong kami. Kami berdoa buat kebaktian besok pagi, Tuhan Yesus memberkati dengan sukacita sorga. Malam ini kami pulang, kami tidur dan bangun bersiap kembali untuk beribadah di tempat ini dalam ibadah Natal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati persembahan anak-anak-Mu, korban persembahan yang diberikan dengan hati tulus dan cinta akan Tuhan dan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Saudara-saudara kekasih, malam hari ini terimalah berkat-berkat Natal, berkat-berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat damai sejahtera sukacita sekarang dan selama-lamanya dari Roh dan Roh Kudus menyertai kita, menolong kita dalam perjalanan hidup kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat dan alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jangan pulang dulu, bersalam-salaman aja di dalam ruangan ya. Iya, dibaginya di dalam ruangan. I wanna wish you